Kak Topik tak bisa gabung. Dia WA. Iya Kak, tahu Kak. Kak Agus, gimana Kak Ajib, Kak Agus? Lagi tiket Kak. Ajib, Kak Ajib, Kak Ajib. Kak Ajib mungkin perjalanan pulang. Tadi pulang dari sini Kak Ajib. Pulang. Iya. Pulangnya nggak sama-sama Kak? Jauh, dia di paket Kak. Nggak, maksudnya pulang sekolah nggak sama-sama. Kak Agus nggak pulang nih? Nah, mungkin dia ada apa? Ada keperluan, jadi mungkin pulang duluan dia. Oh. Berarti Kak Agus tinggal piket gitu. Tinggal Kak Nur ya. Kak Rida, gimana Kak Ina? Kak Rida? Lupa Kak Rida. Ini mau dihubungi, coba. Lama tak berjumpa ya seperti itu. Iya, itulah. Untuk Nanti nilai yang di modul yang bawah tuh siapa yang isi? Kak Fasda atau kami? Nilai yang mana Kak? Kan ada tuh yang nilai kinerja atau apa tuh? Penilaian kinerja itu peserta. Belum bisa dilihat atau bagaimana? Belum ya? Kayaknya ada tanggal itu Pak.
Tak mulai tanggal berapa? Tanggal 4 nggak salah. Nanti saya lihat, Pak. Kak, kok ada apa? Ada penilaian tapi kok saya cek kok kosong. Ya nanti gini Kak. Ada dua penilaian. Penilaian dari peserta untuk hasil. Ya. Yang kedua penilaian peserta untuk BGP. Ada dua tuh nanti penilaian Kak. Tinggal siapa ya? Pak Agus ngaktifkan kamera. Ya. Apa tuh? Pak Agus aktifkan kamera. Aktifkan kamera. Ya, lagi piket ini. Kondisinya. Jangan sekolah lagi. Terakhir piket biasa Bapak-bapak. Kalau jam terakhir nih rawan nih. Kakak, suara saya menggema ya? Enggak ya? Tidak, Pak. Jelas ya Kak ya? Baik, kakak-kakak, kita mulai saja. Tinggal Kak Ajep sama Kak Nur, mohon dihubungi. Kak Topik, mudah-mudahan masalah Topik cepat selesai ya, masalah anak yang tabrak ya, mudah-mudahan kami doakan tidak apa-apa gitu ya. Baik, kakak-kakak, sudah lama sebenarnya tidak berjumpa sama kakak-kakak. Ya, ada rasa ingin berkolaborasi gitu ya, Kak Agus bilang tadi ya. Tentunya 2 minggu setelah kegiatan luring, kami yakin kakak-kakak sebagai peserta dapat memberikan ya warna kepada sekolah, ya memberikan warna saat pembelajaran PJOK yang tentunya lebih baik ya dari yang sebelum kakak-kakak luring. Itu yang menjadi harapan ya kakak-kakak ya. Ketika kakak-kakak membuat aksi nyata, kami melihat ya, saya melihat alhamdulillah 9 orang ya di sini dapat ya mengirimkan tugas-tugasnya tepat waktu. Ini yang luar biasa kakak-kakak miliki ya. Karena suatu perbedaan ya ketika kakak sebelum kegiatan luring ya, mungkin masih ada sebagian yang belum mengumpul, tapi alhamdulillah ketika kita melakukan kegiatan luring kemarin ya, kita sudah masuk juga 2.6 tentang asesmen otentik dan bagaimana pengantar aksi nyata. Setelah 2 minggu kakak-kakak alhamdulillah siap ya, siap untuk menyelesaikan tugas aksi nyata. Nah, hari ini kakak-kakak tentunya pertemuan kita yang ke-14 ya. Kita masuk di refleksi aksi nyata. Baik kakak-kakak, kita menunggu 2 orang lagi, mudah-mudahan Kak Nur sama Kak Ajep bisa dihubungi ya kakak-kakak ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tatap maya kita yang ke-14 ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Saya lanjutkan kakak. Hari ini seperti yang tadi pembukaan, bahwa kita masuk di pertemuan yang ke-14 ya, yaitu tentang refleksi aksi nyata. Kakak-kakak tentunya sudah membuat kemarin video pembelajaran ya, video praktik mengajar kakak-kakak dengan berbagai kegiatan ya. Tentunya saya sudah melihat
video kakak. Kita di sini ya nantinya dapat merefleksi ya kakak tentang aksi nyata yang sudah kakak buat. Oh ya, Kak Apriansah belum ya. Bentar ya kakak. Berarti tinggal satu orang lagi, Kak Ajep. Mudah-mudahan dapat bergabung. Ya, Kak Apriansah, hati-hati. Hati-hati. Di lagi naik kendaraan ya, Kak Apriansah ya. Ya Kak. Ya, hati-hati Kak. Ya Kak. Dia apa aja Kak. Penting selamat ya sampai tujuan. Ya Kak, amin Kak. Hati. Ya, baik Kak Rian, disesuaikan aja Kak Rian. Memang kegiatan kita tidak satu ya, saya sadar bahwa kakak-kakak adalah orang yang luar biasa. Dengan kakak-kakak mengikuti ini pasti banyak beban-beban yang kakak-kakak ikutin ya. Kak Ina juga yang lagi demam cepat sembuh ya. Memang memerlukan fisik ya Kak Ina ya setelah ujian UKIN ya. Mudah-mudahan dulu semuanya kakak yang kemarin lagi ujian menunggu kelulusan semoga lulus semuanya, dan kita juga yang posisinya lagi PKKBJOK ini tinggal 5 lagi Kak. Hari ini ke-14, insya Allah 5 lagi pertemuan, 19 kita selesai. Jadi mudah-mudahan ditahan sedikit ya kakak ya, semangatnya ya, ditahan sedikit kekuatannya ya agar betah gitu kan, betah di PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan. Kesepakatan kita masih sama kakak, menyalakan kamera ya, dan jika memang memungkinkan ya, terus mematikan mikrofon apabila salah satu dari kita berbicara agar tidak memantul ya suaranya. Menghargai waktu, hadir seutuhnya, memaksimalkan fitur chat, raise hand bagi yang ingin bertanya. Gangguan teknik ya mudah-mudahan tidak ada gangguan Kak ya. Tadi saya tengok tadi di Siak mendung. Bagaimana di sana Kak Rian? Masih mendung? Kak? Masih Kak, masih mendung, menunggu turunnya hujan kayaknya. Mudah-mudahan jaringan bagus ya Kak. Saya di Bengkalis nih Kak. Mengejar tadi pulang ke Bengkalis. Di kampung saya itu Kak. Iya. Pantesan senyumnya lebar. Agar bisa nonton bola ya Kak ya. Indonesia lawan Arab Saudi. Mudah-mudahan kita menang. Kita doakan menang Indonesia gitu ya. Baik, kakak-kakak, untuk tujuan secara luas, kakak-kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid tentunya secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Capaian akhir pelatihan ya, kakak-kakak dapat bersikap reflektif ya dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan pembelajaran khusus modul ini, setelah menyelesaikan tugas aksi nyata, ya kakak-kakak diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Agenda kita kakak-kakak tidak banyak ya, agenda kita refleksi aksi nyata. Nanti saya berharap kakak yang bisa merespon, bantu merespon ya, karena posisinya kita memang di sini saya meminta kakak-kakak untuk nanti bagaimana berbagi pengalaman
atau juga nanti kita bisa tampilkan ya video-video pembelajaran kakak-kakak sehingga dapat direfleksi ya kita bersama, baik saya maupun kawan-kawan semuanya. Nah, kakak-kakak di sini berbagi pengalaman mengajar. Nah, saya melihat kakak-kakak sudah mengirimkan video pembelajaran ya dari Kak Apriansa. Itu ada gerakan senam ya, jalan jinjit. Terus ada Kak Topik, gerakan lari dan melompat ya, gabungan lokomotor. Terus ada Kak Rida, senam, guling depan, ya belakang, sudah dipraktekkan juga sama pesertanya. Terus ada Kak Ina juga manipulatif ya, gerak manipulatif melempar menangkap bola. Terus ada Kak Riki manipulatif melempar menangkap bola. Terus Kak Agus poli ya, passing bawah, passing atas atau servis juga. Kak Nur bola besar, menendang bola dan menahan bola. Kalau Kak Ajep ada bola poli ya, passing dan servis. Sedangkan Kak Rian manipulatif melempar tangkap bola. Baik Kak, hampir semuanya saya melihat video Kakak sampai habis. Ya tentunya kalau dari saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah Kakak buat selaku guru PJOK ya, sudah melakukan aksi nyatanya bersama peserta didik. Tentunya banyak persiapan ya dari waktu ya, dari kegiatan mengolah pembelajaran ya, memang kalau saya lihat kakak-kakak sudah maksimal dalam melakukan kegiatan aksi nyatanya. Namun di sini kakak-kakak kami juga pengen ya melihat kakak-kakak berbagi apa yang sudah mungkin kakak rasakan ya, bagaimana melakukan aksi nyata sehingga dapat berbeda ya dari apa yang mungkin belum pernah dilakukan gitu ya. Tentunya pengalaman ini yang perlu di-share kepada kawan-kawan semuanya sehingga menjadikan ilmu baru, menjadikan pengetahuan baru kepada kita semua, kakak. Silakan kakak yang ingin berbagi, menceritakan ya. Ya, ini kakak ya. Kakak-kakak yang mau menceritakan pengalaman mengajar setelah masa pertemuan luring ya, tatap muka. Kakak-kakak kembali ke sekolah dan mencoba menerapkan apa yang sudah dipelajari di program PKK PJOK ini untuk bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ya, silakan kakak yang bagi yang tidak bisa open mic ya, bisa juga di kolom chat dimaksimalkan. Ya, kiranya berbagi pengalaman kakak selama melakukan aksi nyata ya, yang kemarin sudah pernah juga melakukan praktik pengajaran dan hari ini melakukan aksi nyatanya. Bagaimana pengalaman kakak dalam melakukan kegiatan tersebut? Silakan kakak dimaksimalkan fitur chatnya. Ada kakak yang ingin berbagi untuk pengalaman selama melakukan aksi nyata? Mungkin Kak Riki, bagaimana Kak Riki? Bisa berbagi kah Kak Riki? Saya tengok Kak Riki semangat dalam melakukan aksi nyatanya gitu. Ayo Kak Riki, silakan untuk berbagi sama kita. Oke, baiklah saya coba berbagi sedikit pengalaman saya
tentang aksi nyata ini, ya, di mana setelah saya mengikuti kegiatan luring kemarin, kemudian saya membuat aksi nyata ini di sekolah saya, di mana setelah saya mendapat ide-ide baru ya dari pembelajaran luring kemarin, kemudian setelah mengoreksi video pembelajaran yang kita upload sebelumnya, kemudian saya terapkan lagi setelah luring kemarin, banyak perubahan ya, terutama anak lebih senang dengan adanya berbagai macam variasi atau gerakan yang saya ciptakan untuk anak itu lebih menarik dalam pelajaran PJOK. Kemudian saya juga menciptakan sebuah permainan, yaitu permainan pecah piring ya, pada pembelajaran lempar tangkap bola, di mana anak-anak itu lebih semangat dia, eh, lebih berkolaborasi dia antara temannya. Kemudian mereka merasa senang ya, bawaannya tuh senang aja Pak, Kak. Ya karena sudah melakukan permainan-permainan baru yang saya berikan kepada mereka, yang selama ini saya juga melakukan permainan tapi tak semenarik seperti ini gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak. Mungkin ada koreksi juga dari Kakak Fasil. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menampilkan dulu Kak video Kakak ini. Mudah-mudahan bisa tertampil biar kawan-kawan juga bisa melihat ya, tentunya ya. Nampak ya? Nggak nampak ya Kak ya videonya ya? Bisa ya? Nampak. Nampak Kak videonya Kak? Nampak, Nampak Kak? Nampak ya? Saya cepatkan dulu ya. Hmm.
Wah, ya jaringan ya. Ini proses ya Kak yang mau melakukan pecah piring ya, Kak apa ya, Kak Riki ya. Iya Kak. Ya, pecah piring ini populernya di mana Kak? Kalau kami di Medan dulu Kak, sangat populer nih Kak. Dia setiap daerah itu berbeda Kak namanya Kak. Kalau di kampung saya namanya pecah piring, cuma dia menggunakan tutup botol itu Kak, pakai jeruji sepeda itu, memasukkan piringnya tuh. Oh gitu. Kalau di sini saya buat dari pecahan batu keramik, Heeh. susun. Kalau ini macam di kampung saya Kak Riki. Di Medan Oh, seperti ini Kak kami mainnya dulu Kak waktu kecil. iya. Nah, baik Kak, itu sekilas video dari praktek mengajar Kak Riki ya. Sejauh ini kami sudah melihat ya Kak Riki kegiatan mengajar Kak Riki ya dalam bentuk aksi nyata. Kami juga ingin merefleksikan ya pembelajaran yang sudah Kak Riki lakukan. Itu pertama materi geraknya ya sangat kontekstual ya, sangat bisa dapat dipahami oleh peserta didik. Ini kelas berapa Kak Riki? Mohon maaf. Kelas 4 Kak. Oke, kelas 4. Melempar dan menangkap bola masih bisa dijadikan satu keterampilan gerak yang bisa dikombinasikan ya. Sangat luar biasa dalam pemilihan konten ya Kak ya. Tentunya kemarin kan kita sudah belajar bagaimana seorang guru dapat mengembangkan konten yang berupa informasi, ya penghalusan gerak, ekstensi, ya penerapan dan pengulangan. Nah, Kak Riki sudah melakukan ya pengembangan konten yang mana pengembangan konten tidak terlalu susah ya untuk anak kelas 4 masih bisa dilakukan dan saya lihat juga peserta didiknya sudah sangat antusias itu ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, tentunya juga dalam melakukan aksi nyata ini keterampilan yang mungkin kakak-kakak juga harus lihat adalah analisis ya, analisis waktu belajar yang berupa aktivitas, ya, kelola atau waktu, instruksi, dan tunggu. Nah, tadi oke, nggak apa Kak Ajep, mudah-mudahan cepat sembuh ya, dibawa apa aja. Baik, jadi
kalau saya lihat dari apa yang sudah ditampilkan, aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Kak Riki, aktivitasnya yaitu adanya gerakan yang melempar tangkap bola yang itu dikombinasikan dari gerakan mudah ya, gerakan sedang dan gerakan sulit gitu ya. Terus kelola waktu sudah sangat baik, di mana dalam waktu 30 menit ya diindikasi sudah terlihat semua, baik itu dari pendahuluan, inti dan juga pendinginan, serta kalau bisa ditambahi Kak Riki, dalam melakukan penilaian asesmen autentik sebenarnya dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan bermain ya, pecah piring tadi. Di situ Ya, Kak baik, Kak. Riki bisa langsung menilai secara autentik bagaimana peserta didik dapat keadaan yang nyata gitu ya, karena tidak bisa dibuat-buat yang namanya permainan gitu ya, ada yang bisa menangkap, ada yang tidak gitu, tapi dalam situasi pembelajaran peserta didik yang mungkin sudah dapat mahir ya dalam kategori sudah berkembang atau mahir atau juga cukup, di situ bisa terlihat bagaimana peserta didik itu dalam melakukan satu permainan, apakah dia kategori berkembang gitu ya, atau kategori cukup, atau kategorinya sudah mahir gitu, bisa nampak terlihat dalam melakukan penilaian asesmen autentik. Tentunya itu yang menjadi perlu diingatin ya kakak-kakak, masalah asesmen autentik tidaklah kaku, tidak harus ada waktu yang spesial gitu ya, harus hari ini kita akan melakukan penilaian, tidak seperti itu kakak-kakak. Dalam pendidikan gerak tentunya lebih fleksibel. Ketika kemarin kita melihatkan dua gambar, mana satu gambar yang dia sendiri dalam melewati kun, satu gambar lagi melewati bola dengan ada orang atau sedang bermain, tentunya kakak-kakak memilih asesmen autentik itu adalah asesmen yang secara kontekstual langsung ya terlibat oleh orang lain gitu ya. Jadi bisa disisipkan di situ Kak Riki dalam kegiatan berikutnya. LKPD sudah bagus ya Kak Riki, dibantu LKPD, tidak lagi banyak memberikan instruksi ya, mungkin tinggal fluid ya, atau katakanlah memberikan arahan, harus peserta didik yang melihat LKPD-nya. Jadi tugas geraknya sudah bergeser ya, Kak Rikia sudah sangat baik, jadi Ya, Kak. sehingga peserta didik sudah melakukan lebih banyak gitu ya ketimbang tunggunya gitu, sudah aktif, itu yang kita harapkan. Itu aja Kak Riki, nanti kawan-kawan kalau mau nambahi boleh saja. Kita lanjut ke Kak Hadi lah ya. Kak Ajat tadi lagi di klinik. Kak Hadi memungkinkankah untuk berbagi biar kita sama-sama mendengar? Tes tes. Siap. Apa yang mau dibagi nih Ini Kak, ceritakan saja bagaimana pengalaman Kak Hadi dalam melakukan aksi nyata ini, yang mana kan sebelumnya Kak Hadi sudah melakukan juga praktik baik kemarin ya. Apakah ada perbedaan? Bagaimana perasaannya gitu? Atau kita kita apa? Kita lihat video Kak Hadi. Boleh, boleh, boleh. Tunggu ya. Nah, mudah-mudahan jaringannya bagus. Saya nggak lihat kemarin link Kak Adi disematkan di tempat lain. Main letak-letak aja Pak Doda. Iya, saya di mana Kak Adi letak ini? Saya cari-cari juga kemarin. Langsung ke inti ya, kita lihat ya. Tunggu ya. Nah, ini ya intinya ya.
Nampak Kak Adi? Nampak Pak Dodam. Boleh Kak Adi sambil ceritakan Kak Adi. Oke, di situ kan sederhana aja, passing sama kontrol kan. Jadi anak-anak itu keterampilannya mengontrol sama passing bola itu kan, passing sama menahan bola. Jadi sebetulnya bukan ditekankan pada tekniknya, cuman akurasi aja. Kita ini kan kadang teknik bagus tapi akurasi kurang gitu kan. Jadi dia teknik boleh pakai apa aja, yang penting akurasinya itu tepat gitu, dengan jarak. Jadi kita jaraknya yang dekat dulu, yang mudah kan, lama-lama agak diperlebar ya, supaya biar tingkat kesulitannya mulai bertahap gitu. Nah, gitu aja dulu Pak Dona. Kalau tingkat kesulitan belum ada untuk anak-anak kelas 4 nih. Dia anak-anak kelas 4 nih. Oke. Makasih Kak Adi sudah berbagi ya. Tentunya kakak sudah mencoba melakukan ya nyatanya berbagai situasi tentunya ya, berbagai posisi ya, mana kakak-kakak yang mengajar di tingkat SD gitu ya, disesuaikan di tingkat SMP gitu. Nah, kalau saya lihat dari video Kak Adi, tentunya lebih mudah ya Kak Adi dalam aksi nyata ini karena memakai kelas yang agak tinggi ya, kelas 4 ketimbang yang kemarin. Gitu ya Kak Adi ya. Nah, itu sekali. Jadi konten ya atau pengembangan kontennya tentunya Kak Adi dapat memilih sesuai dengan keadaan kelasnya gitu ya, dan ini posisinya sudah sesuai gitu. Bagaimana tadi kontennya melakukan gerakan menendang di kelas 4, nyatanya peserta didik secara kontekstual dapat memahami gerakan tersebut, walaupun tadi kita lihat ada berbagai anak yang dalam menendang belum mampu gitu ya Kak Adi ya. Iya, oke. Jadinya tentunya pengembangan konten yang Kak Adi lakukan sudah bagus ya, secara informasi, penghalusan ya, esensi geraknya, penerapan dan pengulangannya. Tentunya tadi banyak-banyak pengulangan ya kita lihat ya. Semoga dari pengembangan konten ini dapat menjadi gerak ya, dapat menjadi pengembangan geraknya gitu. Nah, dari analisis waktunya, aktivitasnya tentu sudah ada tadi ya, melakukan menendang ya, menghentikan bola. Waktunya dikelola dengan baik dalam waktu 30 menit ya, kurang lebih. Kak Adi sudah mengemas bagaimana kita bisa lihat aksi nyatanya, sudah terlihat bahwa peserta aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran PJOK gitu ya. Instruksinya jelas ya, melakukan gerakan menendang bola ke depan gitu ya. Tunggu sedikit ya anak-anak yang nunggu, mungkin karena memang posisi bola ya Kak Adi ya, yang sedikit sehingga memungkinkan ada beberapa orang anak yang menunggu gitu. Untuk umpan balik tadi juga kalau kita lihat ada secara langsung ya, harusnya lurus gitu ya, itu umpan balik spesifik ya Kak ya, secara langsung gitu ya. Jadi langsung diberikan ya ketika anak tersebut tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan arahnya, langsung diarahkan gitu ya Kak Adi ya. Iya, siap. Sejauh ini aksi nyata yang sudah dilakukan khususnya Kak Adi sudah sangat baik ya. Cuman kami bisa melihat atau bisa merefleksikan bagaimana nanti Kak Adi dapat melakukan asesmen otentiknya dalam bentuk mungkin permainan gitu ya. Jadi Oke, siap. Tidak kaku gitu ya, dilakukan permainan sederhana mungkin. Kak Adi bisa menilai menendang dan menghentikan bola. Itu saja yang menjadi mungkin catatannya ke depannya nantinya.
Oke, siap, siap, Pak Dona. Baik, Kak Adi, terima kasih sudah berbagi ya. Nah, ini saya pilih lagi nih. Kak Agus ini kayaknya bisa nggak ada Kak Agus open mic? Bagaimana Kak Agus? Apakah memungkinkan Kak Agus? Kak Rida masih ngajar kah? Eh, Bagaimana Kak Agus bisa berbagi? Oke, Kak Agus lagi nanti aja berarti Kak Agus di statement akhir ya gitu ya boleh ya. Saya lanjutkan aja lah presentasinya nanti di statement akhir bagi kakak-kakak yang punya kesempatan ya untuk berbagi sama kita, silahkan berbagi ya. Baik kakak-kakak, tadi ada 2 orang ya dari Kak Riki dan eh, Kak Adi ya sudah berbagi pengalaman. Selanjutnya mari merefleksikan aksi nyata. Nah kakak-kakak nanti kalau ada pertanyaan jika tidak bisa open mic silakan memaksimalkan fitur chat ya sehingga nanti bisa kami dapat bacakan gitu ya. Nah, sebagai pengantar kakak-kakak di sini ada Uat ya. Apa yang sudah terjadi? Tadi sudah ada sebagian menceritakan bagaimana pengalamannya, keadaannya ya dari yang sebelum mungkin setelah sesudah ini memahami pembelajaran dari modul 1 sampai modul 2 ada perubahan signifikan ya paradigma guru PJOK semakin lebih baik gitu ya kakak ya. Terus untuk sawatnya sehingga pembelajarannya ketika sudah mengetahui, merefleksikan sendiri videonya dari kemarin kegiatan luring, gitu kata Kak Riki, sehingga di aksi nyata ini akan lebih baik gitu ya, sudah paham apa yang harus dibuat gitu, apa yang harus dilakukan gitu, sehingga membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu ya, lebih menarik dan juga berpusat kepada peserta didik. Lalu nawatnya mungkin tadi dari Kak Riki mengatakan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bisa peserta didik pahamin gitu ya, menyenangkan gitu, sehingga banyak kegiatan-kegiatan gerak yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu sebagai pengantar kakak nanti bantu juga untuk menuliskan di kolom chat kalau ada pertanyaan. Nah, sebagai pertanyaan pertama kakak, bagi yang bisa open mic silahkan saja. Pertanyaan pertamanya, bagaimana implementasi ya konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG dilaksanakan dalam tugas mengajar kakak di sekolah. Nah, kakak sudah kemarin melakukan kegiatan tatap maya, ya habis itu melakukan kegiatan luring ya, tentunya dengan berbagai banyak informasi, pengetahuan baru, paradigma baru, mengantarkan kakak-kakak kepada tugas mengajar yang lebih baik gitu ya. Silakan kakak yang mau berkomentar. Ada kak Rida mungkin yang ingin memberikan komentar atau kakak yang lain?
Nah, baik Kak, sambil menyimak ya, mudah-mudahan Kakak dalam posisi bisa mendengar ya dengan oke dari Kak Rian ya. Coba saya kita masih masuk di sini ya. Implementasi dari PKG yang sudah diterapkan di pembelajaran adalah mengurangi kegiatan menunggu ya dan aktivitas yang menghambat keaktifan siswa. Hal itu dapat dilihat dari video nyata semua siswa mulai dari awal pembelajaran aktif mengikuti ya pembelajaran ya. Oke. Kalau dilihat dari video kakak-kakak memang tentunya perubahan sudah mulai terlihat dan bahkan sudah maksimal ya saya rasa dalam melakukan pembelajaran PJOK sudah kualitas pembelajaran sudah semakin baik ya tentunya dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak di mana kalau kita lihat mungkin nanti kita bisa berbagi ya nanti saya kasih link share untuk kawan-kawan dapat melihat video kakak-kakak yang lain ya banyak hal yang mungkin dapat kita belajar ya dari konsep-konsep atau katakanlah yang sudah kita pelajari di PKG PJOK ini gitu ya Kak Rian ya Kak Rian mengatakan bahwa ada penerapan pembelajaran ya tentunya yang biasanya peserta didik kurang aktif menjadi aktif. Nah itu sudah sangat berpusat kepada peserta didik ya kakak-kakak ya. Bagaimana kakak-kakak dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Tentunya waktu kita di 2.1 ya bagaimana keterampilan mengajar PJOK kakak-kakak masih ingat ada 9 ya. Yang pertama tujuan pembelajarannya jelas, keterlibatan aktif siswanya, terus berdiferensiasi ya pengajaran yang berdiferensiasi, adanya progres ya atau tahapan konten, terus penjelasan dan demonstrasi keterampilan, dan umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, serta keselamatan. Nah, kalau saya lihat rata-rata kakak-kakak sudah memenuhi ya 9 kriteria ini, walaupun ada sebagian mungkin yang belum maksimal, itu tentu saja faktor mungkin kegiatan atau peserta didiknya yang katakanlah posisinya kelas rendah gitu ya, terus penyesuaian kontennya belum sesuai, itu bisa biasa saja, tapi yang pastinya kakak-kakak saya lihat dari video nyata sudah banyak perubahan ya, kriteria mengajar PJOK yang efektif ini sudah nampak gitu 9-9-nya gitu ya, baik tujuan pembelajarannya jelas ya, keterlibatan siswanya aktif, berdiferensiasi, mempunyai progres, terus penjelasan sampai keselamatan juga diperhitungkan gitu. Nah, kakak di program PKG PJOK ini kakak juga mungkin kemarin sudah mendalamin ya lebih jelas tentang strategi mengajar PJOK ya, berbagai banyak model yang mesti dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita, metode ya strateginya gitu ya, terus bagaimana perlakuan guru kepada siswanya gitu, kepada peserta didik, itu sudah kakak lakukan semuanya dalam kegiatan aksi nyata. Nah, yang saya juga melihat dari aksi nyata kakak yaitu tentang bagaimana pendidikan gerak sekarang sudah masuk ya di pembelajaran PJOK, tidak lagi menjadi isu eksploitasi ya, bahwa olahraga yang dilihat adalah prestasinya atau bagaimana peserta didik lebih menonjolkan teknik dasar ya ketimbang geraknya. Tapi di aksi nyata kakak-kakak saya lihat semuanya 9-9-nya sudah menunjukkan bagaimana pendidikan gerak masuk ke dalam olahraganya gitu. Jadi lebih baik ke depannya nanti kualitas pendidikan kita tentunya di Indonesia ini. Ya betul sekali Kak Rian. Rasa percaya diri siswa semakin meningkat. Betul. Terlihat dari apa yang sudah kakak lakukan semuanya gitu ya. Ketika kita membatasi gerak dari mereka,
dari denyut jantung dan keringat mereka juga semakin meningkat gitu ya, tidak membatasi gitu ya, hanya dengan satu permainan dapat mencangkup beberapa aktivitas gerak yang baik. Nah, itu saya bilang kakak bagaimana dengan konsep ya, dengan konsep yang kakak-kakak sudah pelajari, terus kakak-kakak sudah terapkan di pembelajarannya sendiri, ternyata lebih pertama meringankan seorang guru gitu. Tidak lagi terlalu banyak memberikan instruksi-instruksi yang katakanlah membuat peserta didik terbatas dalam geraknya gitu. Sehingga mereka juga tidak leluasa gitu ya, tertekan gitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan geraknya. Nah, sehingga kebugarannya juga dipertanyakan. Tapi tentunya sekarang ketika kakak-kakak sudah dapat banyak pengetahuan konsep ya tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan SAIM, tentunya bagaimana strategi pembelajaran itu dapat diterapkan sesuaikan dengan praktik ya, sesuaikan dengan keterampilan mengajar yang efektif. Ini sungguh luar biasa yang apa yang kakak-kakak sudah lakukan di aksi nyatanya. Baik kakak-kakak, kita masuk yang kedua. Nanti mohon direspon kembali. Nah, ini kakak, adakah konsep ya pengetahuan yang didapat di program PKG mempermudahkan atau memperlancarkan pelaksanaan tugas mengajar guru PJOK? Ya, dari modul 1 ya kak, tentunya sampai modul 2 ini, adakah konsep pengetahuan yang memudahkan kakak-kakak dalam pelaksanaan tugas mengajar? Silakan dituliskan atau secara langsung untuk disampaikan kakak. Ada kakak untuk dapat menuliskan di kolom chatnya konsep-konsep yang sudah kakak-kakak lakukan gitu ya, atau mempermudah ya, memperlancar pelaksanaan tugas mengajar tentunya di dalam aksi nyata ini. Ada kakak yang bisa memberikan komentar? Kak Riki, bagaimana responnya terhadap pertanyaan kedua ini? Maksudnya Kak Rian, adakah konsep ya pengetahuan yang didapat di program PKG ya, tentunya dari modul 1 perubahan paradigma gitu ya. 1.2 itu ada katakanlah aset gitu ya, sampai 2.1 kemarin keterampilan mengajar efektif, dan sampai 2.5 pendidikan SAIM gitu. Adakah dari konsep-konsep pengetahuan itu dapat memperlancar atau pelaksanaan tugas kakak sekarang ini gitu dalam mengajar? Mohon izin ya kak, Siap Kak. mungkin ingin memberikan jawaban di konsep pengetahuan yang didapat pada di program PKG mempermudah, memperlancar pelaksanaan tugas. Mungkin ke arah kalau saya sendiri lebih mengenal ke modul pembelajaran lebih intens, jadi merancang modul pembelajaran lebih enak untuk cara penyampaiannya, anak memberi ice breaking kepada anak atau memberikan permainan-permainan gerak kepada anak. Jadi banyak sekali yang dikembangkan di dalam pembelajaran PJOK ini. Bukan hanya monoton anak apabila meminta bola kita kealihkan permainan, yang satu untuk
paling 1 anak 2 anak yang meminta bola, tapi kita bisa alihkan ke permainan itu, jadi anak tersebut ikut dalam permainan tersebut. Dan untuk aset yang digunakan halaman sekolah yang sangat luas ini kan, kita bisa merancang permainan atau permainan yang bisa kita rancang yang sangat banyak sekali. Jadi untuk pembelajaran PJOK lebih menyenangkan, seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Agus statementnya bahwa memang banyak ya Kak ya dalam yang didapat ya. Salah satunya mungkin mempermudah ya, kalau Kak Agus mempermudah membuat modul ajar gitu ya, mempermudah dalam melakukan pembelajaran kedepannya kepada peserta didik ya, lebih terarah gitu ya. Oke Kak, terima kasih dari Kak Agus. Tentunya harapan dari PKK PJOK ini ya memang adanya perubahan paradigma ya dari kita semuanya selaku guru PJOK ya, tentunya tidak lagi takut gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya seperti pembelajaran gitu ya, atau katakanlah ada yang mengkoreksi kita dalam mengajar. Tentunya kita lebih siap gitu, karena posisinya adalah kita sudah melakukan pembelajaran ya, kurang lebih nantinya sekitar 3 bulan ini ke depan ya, ini sudah masuk di akhir-akhir ya. Nah itu yang menjadi harapan kita bersama kakak-kakak. Kita lanjut kakak untuk yang ketiga. Oke, dari Kak Rian dulu kita bacakan. Ada mulai aset ya yang sekarang lebih diperbanyak agar mengurangi sikap menunggu aktivitas gerak yang dirancang dalam bentuk permainan yang dulunya saya ragu untuk melakukannya. Masa olahraga asik main terus, justru sekarang harus begitu ya, membuat modul lebih bebas mengekspresikan pembelajaran. Ya tentunya itu kakak-kakak apa yang sudah disampaikan oleh Kak Agus dan Kak Rian. Kita sebenarnya sepakat ya kakak-kakak bahwa PKK PJOK ini sedikit banyaknya memberikan perubahan paradigma kita sebagai guru olahraga ya, semakin dapat menunjukkan kualitas ya, kualitas pembelajaran kita, baik itu dari segi administrasi ya, dan juga dari segi praktik mengajarnya kepada peserta didik. Nah, bagaimana kita kakak-kakak dapat memanfaatkan aset ya di sekolah kita? Tentunya saya lihat dari kakak-kakak semuanya banyak sekolahnya yang lapangannya besar gitu ya. Bahkan satu sekolah itu ada berbagai lapangan, ada lapangan sepak bola gitu, ada lapangan voli. Saya lihat dari Kak Agus ya, videonya luas lapangannya, dan bisa dimanfaatkan dalam situasi mungkin permainan atau katakanlah nanti olahraga massal gitu ya, olahraga bersama gitu. Bahkan mungkin semua peserta didik kalau dibariskan di lapangan itu bisa muat karena lapangannya luas gitu ya. Itu aset kakak-kakak dimanfaatkan ya, sejauh ini kakak-kakak sudah memaksimalkannya, lebih dipertahankan dan lebih konsisten ya dalam melakukan kegiatan tentunya dalam pendidikan olahraga gitu ya kakak-kakak. Saya lanjutkan yang ketiga ya. Nah, yang ketiga, bagaimana dampak pada siswa dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKK ketika kakak melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Nah, bagaimana nih Kak Hadi nih? Kak Hadi dapat merasakan nih kira-kira nih. Ayo Kak Hadi, silahkan. Oke, apa tuh? Bagaimana dampak pada siswa? Dampaknya lebih aktif aja Pak Dona, karena karena anak-anak ini kan perhatian guru sekarang kan fokus pada anak itu kan, yang penting gerak itu kan, terlepas dari teknik apa yang dipelajari, yang penting anak itu aktif, mau belajar, bersosialisasi, pokoknya senang lah dia belajar gitu kan, dengan banyak gerak yang dilakukan gitu aja. Itu aja Pak Dona, kami ada apa nih, agak bising nih.
Siap, siap, siap Kak Adi. Siap, siap. Terima kasih atas responnya Kak Adi. Bagaimana tadi Kak Adi mengatakan sangat berdampak ya terhadap perkembangan keaktifan peserta didik ya di sekolah. Karena memang sekarang pembelajaran PJOK tidak terfokus bagaimana olahraganya gitu ya, atau isu eksploitasinya gitu. Olahraga ditekankan oleh prestasi, olahraga ditekankan oleh teknik dasar. Tapi sekarang bagaimana olahraga itu lebih ya masuk kepada pendidikan gerak, bagaimana anak dapat melakukan geraknya, bagaimana peserta didik dapat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis gerak gitu ya, bukan berbasis penekanan teknik dasar yang harus wajib atau katakanlah sempurna, tapi kita memberikan kemudahan ya, katakanlah pengembangan kontennya atau berdiferensiasinya dalam pembelajaran itu lebih jelas sekarang, baik ada tingkatan katakanlah mudah ya, sedang sampai dengan tingkatan sukar gitu. Jadi peserta didik dapat mempunyai tantangan tentunya. Bagi yang mungkin belum bisa, percaya dirinya akan timbul. Bagi yang udah bisa, dia punya tantangan baru karena seorang guru PJOK-nya sudah dapat memberikan atau memfasilitasi pembelajaran sesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut gitu, sesuai dengan konteks berdiferensiasinya gitu. Itu yang sangat mungkin sekarang peserta didik mempunyai rasa percaya diri lebih banyak ya, karena kita memberikan kesempatan dalam geraknya. Tentunya seperti itu ya Kak Adi ya. Bagaimana Kakak setuju ya? Siap. Nah, mudah-mudahan pengantar ya, 3 konsep pengantar ini kita pahami bersama, setuju, sehingga pembelajaran nanti ke depannya ya, kualitas pendidikan pengajaran PJOK lebih mengarah bagaimana peserta didik dapat aktif ya, sesuaikan dengan capaian pembelajaran kita ya, terampil bergerak ya, terus ada belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif ya, memilih hidup yang menyehatkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ya dari desain besar olahraga nasional ya, bagaimana pendidikan olahraga itu menjadi pendidikan geraknya gitu ya, yang akan ditimbulkan sehingga peserta didik dapat mahir ya dalam melakukan gerakan-gerakan dasar disesuaikan dengan tingkatannya. Baik Kakak, itu sebagai pengantar ya pertanyaan. Ini ada bagaimana perasaan Kakak sudah dapat meningkatkan aktivitas mengajar PJOK, berikan alasannya. Tentunya senang ya Kakak. Bagaimana Kak Rian? Tuliskan di kolom chat dulu Kak Rian. Sampai kemarin Kak Rian terasa bagaimana memberikan refleksi ya, sampai meneteskan air mata. Tentunya ada yang perasaan mendalam nih, tentunya adalah mengajar selama ini gitu ya. Kak Ina bisa tuliskan di kolom chat perasaan Kak Ina sudah sudah melakukan aksi nyata gitu ya, sudah melakukan peningkatan pembelajaran aktivitas mengajar PJOK. Baik, kakak, tentunya kakak sudah
merasakan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang membuat kakak-kakak senang ya, karena sudah eh, adanya perubahan ya, dan adanya peningkatan aktivitas mengajar PJOK ini ke depannya gitu ya kakak ya. Baik kakak-kakak, kita masuk kepada tahapan ini. Kakak-kakak tadi guru yang hebat bukan guru yang lengkap aplikasinya, banyak detailnya. Guru penggerak besar gajinya, tapi guru hebat adalah guru yang dinantikan siswa dan selesai dengan wajah gembira. Iya, betul sekali dari Kak Rian. Luar biasa nih. Kita beri aplaus dulu. Ya, betul sekali statement dari Kak Rian ya. Mudah-mudahan kita jadi guru yang hebat ya Kak ya, yang ditunggu oleh siswa kita gitu ya. Yang ketika selesai belajar gembira gitu ya, senang. Bahkan satu minggu hari ini sudah masuk, 1 jam begitu keluar, besok pesan 1 jam lagi pesan ditanya, Pak besok kita masuk lagi kan? Itu sangat luar biasa itu ya, perasaan seperti itu. Baru kita masuk, baru keluar dari kelasnya, dia sudah bertanya lagi tuh. Besok kita masuk lagi Pak, budget PJOK Pak, main bola lagi Pak. Jadi mungkin Kak Rian sudah dapat itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat Kak Rian tersentuh ya dalam melakukan pembelajaran ya. Sangat setuju ya Kak Agus ya. Luar biasa. Sebenarnya guru PJOK ya Kakak tentunya sudah menunjukkan sebenarnya bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan ya. Bagaimana pembelajaran itu yang dirindukan oleh peserta didik. Jadi mungkin kita tinggal mendesain pembelajaran itu lebih baik lagi, ya lebih kontekstual lagi, sehingga apa-apa yang dipelajari peserta didik hari ini dapat dimanfaatkan di kehidupan dia bermasyarakat ya, atau kehidupannya sehari-hari. Itu saja yang mungkin menjadi catatan kita bersama ya kakak ya, memberikan, memfasilitasi ya bagaimana peserta didik selesai dari sekolah masih bisa melakukan bergaya hidup aktif ya, memilih hidup yang menyehatkan gitu ya, tetap terampil bergerak. Nah, tentunya dikemas oleh permainan belajar melalui gerak. Itu yang saya rasa perlu kita terus tingkatkan. Baik kakak-kakak, tadi di awal ada 3 refleksi kita ya, kakak-kakak juga sudah membuat refleksi ya, cuman tinggal berapa orang aja yang belum, tapi saya melihat sudah hampir semuanya melakukan refleksi di LMS ya tentang Watt ya, bagaimana kakak-kakak menceritakan kejadian apa yang sudah kakak lakukan di pembelajaran kakak-kakak ya. Kalau boleh saya memberikan refleksi ya secara umum ya, tentunya tadi sudah sebagian orang saya refleksi secara pribadi ya, atau katakanlah secara langsung saya coba merefleksi kakak-kakak secara umum dalam aksi nyata kakak-kakak. Nah, dalam Watt ini apa yang sudah ya latar belakang, di sini ada pengembangan kompetensi guru. Kita masuk sekarang dalam program PKG PJOK ya. Pentingnya mutu pengajaran, tentunya ilmu itu harus lebih diupdate ya kakak ya. Tidak katakanlah selesai sampai di sini, nanti kami harapkan kakak mempunyai kelompok-kelompok kecil ya, kelompok besar yang bisa mungkin mempunyai wadah ya dalam forum komunikasi antara guru PJOK yang memberikan pembahasan ya tentang bagaimana pendidikan PJOK ke depannya. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana pembelajaran itu mempunyai mutu pengajaran lebih ke depannya lagi. Terus hidup aktif bergerak sepanjang hayat. Nah, ini efek ya atau dampaknya nantinya ketika peserta didik hari ini kita memberikan atau memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik ya, tentunya peserta didik dapat merasakan hidup aktif bergerak sepanjang hayat.
ya, baik itu kita pribadi ya dapat memberikan contoh kepada peserta didik bergaya hidup sehat ya, bergaya hidup aktif di sekolah maupun di masyarakat ya, bahwa guru olahraga dapat membuktikan bahwa lebih sehat gitu ya, mengurangi hal-hal yang mungkin bisa dikurangi gitu ya, sehingga masyarakat luas baik peserta didik kita dan juga kawan-kawan ya di masyarakat kita dapat melihat kitalah sosok teladan ya dalam melakukan promosi kesehatan ya gitu ya, hidup sehat bergerak ya, hidup aktif bergerak sepanjang hayat ya, baik adanya kegiatan main futsal ya, nanti mungkin antar RT, antar RW, kitalah di depan gitu ya Kak ya, kitalah menjadi penggeraknya gitu ya, sehingga masyarakat ya atau peserta didik kita yang tinggal di dekat kita merasakan dampaknya bahwa bergaya hidup aktif ya, bergerak sepanjang hayat, itu yang menjadi harapan Kakak setelah peserta didik kita selesai dari pendidikan di sekolahnya gitu. Gagasan olahraga pendidikan ya, desain besar dari olahraga nasional ya, salah satunya memberikan dampak kesehatan ya bagi peserta didik ya, dalam dunia olahraga gitu ya, dapat memahami bagaimana pendidikan olahraga sebenarnya, baik itu dari segi kebugaran maupun juga dari segi pendidikan olahraga itu sendiri ya, sehingga diharapkan peserta didik kita dapat memilih hidup yang menyehatkan gitu ya Kakak ya. Itu yang menjadi selama ini problem sebenarnya Kakak, selama ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana setelah peserta didik ya selesai dari pendidikan sekolah dapat bisa memilih ya hidup yang menyehatkan untuk dirinya ya, lingkungannya dan juga masyarakatnya. Nah, itu yang menjadi gagasan ya, mudah-mudahan perubahan-perubahan kecil yang kita berikan dapat berdampak baik, dapat berdampak positif bagi peserta didik dan juga lingkungan kita di sekolah maupun di masyarakat. Kakak-kakak sudah mempelajari modul 1 ya, tentunya pembelajaran ini tidak hanya didapat ketika kita bertemu tatap maya, tapi kakak lebih banyaknya nanti mengulas kembali, membaca kembali ya bagaimana konsep-konsep, teori-teori ya yang sudah kita pelajari selama ini ya, dari perubahan paradigma guru, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, ya pembelajaran berpusat pada peserta didik, isu-isu sosial dalam pembelajaran ya, terus juga ada katakanlah pengembangan kurikulum, juga pengembangan ya praktik mengajarnya. Di modul 2 kita berbicara tentang keterampilan mengajar yang efektif ya, strategi mengajar PJOK, perlunya bagaimana kita dalam mengajar itu perlu ada strategi ya, metode, model, sehingga tujuan pembelajaran kita sampai ya dengan disesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Juga ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan olahraga SEM ya, dan juga asesmen autentik dalam pengajaran PJOK. Nah, ini yang menjadi catatan ya kita bersama dalam melaksanakan tentunya praktik mengajar ya yang sudah kakak laksanakan di aksi nyata. Kakak-kakak, ini ada bentuk lingkaran, sebenarnya ini adalah bagaimana kita dapat memahami ya relasi ya dalam pendidikan gerak itu sendiri ya, karena di sekolah kita terdapat sekarang kurikulum merdeka yang mempunyai model pembelajaran ya yang intra ya, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Nah, kalau intra kemarin seperti yang kita sepakati bagaimana kita memberikan pendidikan geraknya gitu ya Kakak ya. Kalau di kokurikuler bisa kita mengembangkan bersama kebugarannya ya secara massal ya, secara bersama-sama ya, baik itu peserta didik maupun guru gitu ya. Mungkin sudah kakak laksanakan
Contoh seperti senam bersama di hari Sabtu gitu ya, ada yang di hari Kamis gitu ya, atau gerak jalan bersama. Nah itu menjadi kokurikulernya gitu ya, proyeknya gitu ya, menjadi di situ menimbulkan karakternya gitu. Bagaimana peserta didik peduli, ya berpikir kritis, mandiri, dan juga bergotong royong gitu ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek tersebut. Nah, berikutnya juga di sini ada mungkin model pelatihan ya kakak ya. Ini bisa kita arahkan kepada ekstrakurikuler bagi peserta-peserta didik kita yang mempunyai keinginan lebih dalam olahraga. Tentunya menjadi kegiatan yang di sekolah kita memberikan dampak yang positif kakak. Baik kakak, tugas gerak ya. Jadi dari semua simbol atau ya semua dari apa yang kita pelajari ya terbentuk dari lingkaran ini ya kakak ya, bagaimana kakak dapat menyatukan ya antara pendidikan ya, konsep kebugaran gitu ya, konsep juga latihan ya, dijadikan menjadi sebuah hal yang tarik menarik ya, sehingga kualitas pembelajaran BJOK kita semakin meningkat gitu ya. Kalau peserta kita di interkurikuler, bagaimana kita melakukan pendidikan geraknya ya. Kalau di luar pembelajaran kita bisa masuk ke kurikuler ya, pengembangan secara bersama-sama ya, baik itu tingkat emosionalnya, sosialnya, bahkan juga fisiknya gitu ya. Nah juga di situ juga ada berbentuk pelatihan ya, peserta didik yang mungkin memberikan lebih banyak perhatian tentang olahraga, kita berikan wadahnya kakak di ekstrakurikuler. Itu yang menjadi catatan kita kakak, bagaimana kita sebagai guru dapat mengorganisasi ya kegiatan-kegiatan yang ada dalam sekolah kita, khususnya kita di bidang olahraga, maka kita dapat mengorganisasi di kegiatan olahraga. Nah ini kakak, yang kedua SWOT ya kakak ya, tentang relasi belajar dengan gerak. Nah tadi secara umum kakak-kakak sudah menyampaikan ya bagaimana adanya perubahan setelah kakak-kakak belajar di PKG PJOK ini ya. Anak-anak lebih aktif bergerak, kakak-kakak juga dapat memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Jadi di SWOT-nya tentang relasi belajar dengan gerak, ya belajar untuk gerak, ketika gerak untuk belajar. Jadi itu konsepnya gitu ya kakak ya, belajar melalui gerak ya, belajar untuk bergerak gitu ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang didesain dalam pembelajaran, peserta didik dapat bergerak gitu, dan juga memaksimalkan kegiatan geraknya. Siswa belajar gerak, belajar tentang gerak, belajar ke dalam gerak, dan belajar melalui gerak. Nah ini yang diharapkan ketika kakak sudah melakukan pembelajaran ya. Jadi siswa belajar gerak, belajar tentang gerak, belajar ke dalam gerak, dan belajar melalui gerak. Nah di situasinya adalah adanya konstruksi konstruksi pistik ya, atau kristikal ya, sosialisasi gerak ke dalam siswa ya, dalam koridor pendidikan gerak manusia. Nah jadi garis bawahnya adalah bagaimana kita dalam melakukan gerak ini harus kontekstual kak dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya di sini dibuat adalah pendidikan gerak manusia. Tentunya banyak yang akan kita lakukan dalam keterampilan gerak kalau kita berbicara tentang pendidikan gerak manusianya gitu ya. Tidak hanya berpatokan dengan menendang bola sesuai dengan teknik dasarnya, tapi namanya pendidikan gerak mungkin saja dia dapat menendang bola dengan berbagai posisi kaki gitu ya, karena posisinya gerak manusia yang harus diberikan ya, tidak membatasi satu hal sehingga anak tersebut tidak berkreasi atau kaku dalam melakukan
pembelajaran gitu ya kakak-kakak ya. Bagaimana kakak? Setuju? Harus ditanya dulu. Setuju tidak nih kakak nih? Oke, setuju ya. Mudah-mudahan kakak setuju semua gitu ya. Oke, setuju. Kak Ajep udah pulang kah Kak Ajep? Siapa yang sakit Kak Ajep? Kami lagi kontrol apa ya Kak, promil. Oh gitu. Oke. Siap. Udah selesai Kak Ajep? Belum Kak, masih nunggu antrian bentar. Di Bunga Raya Kak Ajep? Iya Kak. Oh iya, oke lah. Mudah-mudahan selesai urusannya gitu ya. Masih, Kak. Nah, Kak, kita masuk kepada yang terakhir ya, Nawat ya. Bagaimana setelah kakak-kakak tentunya banyak memahami konsep-konsep pembelajaran ya, sudah menerapkan di Nawat ini bagaimana kakak-kakak dapat memberikan ya dampak yang positif kepada pembelajaran itu sendiri ya, sehingga kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi dalam pembelajarannya. Nah, di sini Nawatnya pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang diharapkan ya kakak-kakak, yang diharapkan bagaimana pembelajaran itu yang lebih efisien ya, lebih efisien, lebih efektif, menyenangkan ya, mengesankan gitu ya, berkontekstual dalam kehidupan sehari-harinya, bermakna, berkualitas, dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini yang mungkin dapat kita renungkan kakak-kakak bersama ya, ketika kita sudah memberikan pembelajaran, sudah memberikan perlakuan dari hal yang harus kita lakukan dari pembelajaran tersebut ya, ternyata di kegiatan berikutnya ya, apa yang mungkin sekarang harus kita rubah, apa yang sekarang harus kita lakukan gitu ya, bagaimana pembelajaran itu harus lebih baik dan lebih baik lagi kakak-kakak. Nah, ukuran baik itu adalah bagaimana dalam mengajar itu peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran itu ya, dapat bermakna ya, dan juga kontekstual tentunya dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga pernah saya contohkan bagaimana peserta didik saya tidak mau ya berlari ya, karena merasa lelah gitu ya, capek kalau lari itu. Tapi ketika saya kontekstualkan dengan kehidupannya bahwa kenapa sih kita harus melakukan gerakan lari? Kenapakah kita harus melakukan daya tahan gitu kan? Karena kita nggak tahu suatu waktu kita hidup di mana gitu ya. Kita nggak tahu tantangan kita di mana. Bisa saja kita mungkin dalam keadaan perjalanan petualangan gitu ya, dalam keadaan situasi harus kita lari karena memang ada sesuatu hal yang mengejar kita. Nah itu kan diperlukan tentunya pembelajaran yang di awal gitu, tidak langsung semata-mata mengingat lagi bagaimana lari kencang gitu ya. Tapi karena kita memang dari SD ya, atau karena dari SMP, dari SMA sudah diajarin secara kontekstualnya bahwa ketika nanti kita ada hal yang memerlukan kita harus berlari secara cepat, sudah dapat kontekstualnya karena kita sudah melakukan di pembelajaran kita PJOK. Itu yang menjadi contoh kecil saya buat dalam pembelajaran saya kakak dalam pelajaran PJOK lari, sehingga peserta didik lebih sadar ya bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk semata-mata pembelajaran, tapi untuk kontekstualnya gitu, untuk kehidupan dia ternyata yang akan diperlukan dia dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Seperti itu ya kakak ya, bagaimana dia harus memahami gerakan melompat gitu ya, bagaimana dia harus memahami gerakan berguling ke depan, menghindar ya, melempar. Jadi itu lebih kontekstual kakak-kakak dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga memang itu bermakna gitu dalam mereka dalam melakukan pembelajaran. Itu yang menjadi keharusan ya yang harus kita lakukan dalam pelajaran PJOK. Jadi kontekstual dan bermakna dalam mereka melakukan kegiatan tersebut gitu.
Nah, jadi rasa malas mereka gitu ya bisa terbantahkan dengan keperluan mereka gitu. Kenapa mereka malas berlari? Bahkan berlari itu sangat dibutuhkan untuk kemampuan dia ketika dia mungkin harus melakukan hal-hal berlari gitu. Contohnya ya tadi tuh saya bilang ada hal-hal yang mungkin harus dia lakukan lari, ada orang yang katakanlah melakukan tindakan hal yang tidak benar gitu kan, harus ketika dia dikejar sama orang yang kurang baik itu dia bisa melakukan berlari secepat mungkin, meminta pertolongan, itu kan dampaknya kontekstual, Kak. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ketika kita mengajar PJOK bahwa pembelajaran PJOK ini mengarah kepada gerak manusia ya yang lebih kontekstual gitu ya. Baik itu gerak-gerakan yang memungkinkan dalam permainan juga seperti itu. Ya, mungkin hari ini belum dapat ya mereka rasakan, tapi nanti akhirnya ketika mereka masuk di kehidupan masyarakat, masuk di kehidupan yang lebih luas, olahraga ini sangat dibutuhkan gitu ya. Baik bagaimana ototnya kuat gitu, dapat mengangkat suatu barang, kan lebih kontekstual tuh Kak dalam memberikan pembelajarannya. Itu yang dimaksud dengan berkontekstual, bermakna ya, berkualitas dan berpunya tujuan yang jelas dalam pembelajaran kita. Nah, ini Kakak tentunya belajar di situasi gerak ya, bermain, permainan atau olahraga bukan tentang gerak ya, bermain atau olahraga ya, artinya kita bukan memfokuskan bagaimana hanya gerak aja gitu, tapi lebih mendalami gerak tersebut gitu ya, sehingga berkontekstual dalam kehidupan ya. Tetapi benar-benar tentang relasi belajar dengan gerak ya, learning to move while moving to learn ya, atau guru menciptakan gerak untuk belajar ketika memfasilitasi belajar itu bergerak untuk bergerak ya. Jadi guru menciptakan gerak untuk belajar ketika memfasilitasi belajar untuk gerak. Artinya kakak-kakak yang sudah kakak lakukan di aksi nyata, tadi teman-teman kawan-kawan juga sudah melakukan bahwa belajar itu bukan bagaimana kita menunjukkan olahraganya gitu ya, tapi bagaimana mereka dapat berpartisipasi ya dalam melakukan gerakan-gerakan yang ada di keterampilan olahraga tersebut gitu. Itu yang menjadi pemahaman kita ya kakak ya bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah ya kita pelajari bisa dapat sampaikan kepada peserta didik lebih baik lagi gitu ya kakak ya. Relasi gerak dengan belajar dikembangkan secara kontekstual ya, bermakna dan berkualitas tujuan. Nah, jadi relasi geraknya harus kita kembangkan secara kontekstual ya kakak ya, bermakna dalam pembelajaran untuk kehidupan peserta didik sehari-harinya. Nah, pada akhir sesi hari ini ya, tentunya peserta memahami pentingnya melakukan refleksi pada praktik mengajar dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, baik kakak-kakak, mudah-mudahan ya apa yang tadi sudah kita refleksikan secara umum ya, tadi beberapa orang saya sudah sampaikan ya dari awal, kakak-kakak sudah melakukan aksi nyata, saya juga sudah memberikan ya umpan balik dari apa yang sudah kakak lakukan di aksi nyatanya. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak dalam melakukan pembelajaran PJOK ke depannya lebih reflektif ya, dapat memahami apa yang menjadi kelebihan ya terus ditingkatkan, apa yang menjadi kekurangan terus ditutupi, bagaimana kita dapat menambahkan ya kekurangan tersebut menjadi suatu
hal yang harus dihindarin gitu ya. Kakak-kakak lebih banyak memberikan efek atau dampak yang positif ya, sehingga kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran kita sedikit-sedikit dapat dikurangi gitu ya, dan kakak-kakak dapat menunjukkan kelebihan ya dalam melakukan pembelajaran. Tentunya kakak-kakak kita di modul 1 dan modul 2 ini ya, tugas akhirnya sudah selesai ya di aksi nyata ini. Bagaimana kakak-kakak selama ini belajar dari modul 1, modul 2 sudah terlihat di aksi nyata inilah ya yang sudah kakak lakukan. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak bisa lebih reflektif ya dalam melakukan pembelajaran PJOK lainnya. Kakak-kakak ada yang mau statement closing terakhir dalam pembelajaran ini? Dipersilahkan. Mungkin Kak Agus, silakan Kak Agus atau Kak Adi, Kak Riki, Kak Ajep juga boleh bila memungkinkan. Silakan Kakak, refleksi akhir semuanya dalam kegiatan kita dari modul 1, modul 2, dan juga kakak sudah melakukan aksi nyata. Gimana perasaan kakak-kakak atau gimana nantinya ke depannya pandangan kakak-kakak pembelajaran BJOK ini, kira-kira seperti itu. Ada kakak-kakak? Kakak-kakak kita mungkin berjumpa kembali ya insya Allah dalam kegiatan tatap maya. Ini yang ke-14, nanti kita jumpa di kegiatan tatap maya yang ke-15 itu insya Allah di tanggal 21 ya kakak-kakak ya, tentang komunitas belajar di sekolah ya. Nah ini lebih kepada bagaimana kita mengembangkan pembelajaran kepada orang lain ya. Ini di modul 1 sampai modul 2 ini kita belajar ya untuk diri kita, dan nanti di pertemuan berikutnya bagaimana kita belajar mengembangkan ya komunikasi kita kepada orang lain. Kira-kira kakak ada yang ingin disampaikan dari Kak Agus, Kak Ajep, ke Kak Adi, Kak Riki, Kak Apriansa tadi belum, nggak ada ya? Oh ada ya Kak Apriansa ya. Kak Apriansa bagaimana? Sudah sampai di rumah kah? Sudah Kak. Nah, bolehlah dengarkan suara Kak Apriansa dulu. Apa tuh Kak? Silakan Kak Apriansa memberikan statement ya dalam kegiatan kita yang sudah kita lakukan di pembelajaran modul 1 sampai modul 2, dan kakak sudah melakukan aksi nyatanya selama ini. Gimana kira-kira perasaan kakak atau bagaimana ke depannya nantinya? Nah iyalah Kak. Tentunya Kak, dalam pembelajaran modul 2.1 sampai 5 itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat Kak. Siap. Cuman di sini Kak, permasalahannya di sekolah saya nih Kak. Saya untuk melaksanakan di sekolah itu sulit Kak. Karena apa ya? Keterbatasan lapangan. Jadi peserta didik ini untuk bergerak aktif itu susah Kak. Betul. Ya, jadi memang banyak sih, saya selalu melihat juga dari YouTube kan permainan-permainan yang bisa membuat anak itu bergerak seutuhnya. Cuman saat pas saya lakukan, itulah tadi kendalanya. Anak itu masih ada beberapa orang yang menunggu gitu Kak. Sehingga anak itu mungkin lantan banyak juga anaknya kan, merasa bosan juga dia kan gitu. Pak, kapan giliran kami gitu. Jadi dia menunggu. Dan juga
mungkin peralatan juga Kak. Peralatan gimana ya Kak ya? Ada tapi mungkin kurang anu lah. Ya jadi harus modifikasi peralatan, permainan. Kadang tidak sesuai Kak dengan apa yang akan saya ajarkan ketika sudah sampai di lapangan. Betul. Nah, karena itu tadi pas sampai di lapangan yang mau dilakukan itu nggak bisa gitu dengan keterbatasan tadi. Sehingga memang kalau ilmu dari pembelajaran ini banyak kayak dapat. Mungkin anak yang kemarin tidak mau bergerak sudah mulai bergerak. Cuma di sini permasalahannya itu untuk menyelesaikan anak supaya tidak menunggu. Mungkin di sekolah saya ini susah. Karena aset ya Kak ya. Lapangan Iya. Kakak memang segitu Kak kecilnya Kak. Saya lihat Iya, kemarin di video. Memang kecil segitu, itu. nggak bisa dianu lagi Kak. Di depan itu ada, cuma udah nggak layak lagi karena di situ tempat Honda, di situ batu-batuan. Oh Jadi gitu. lapangan cuma segitulah Kak, yang seperti di video. Jadi Iya, untuk iya. mengembangkan itu susah kayaknya Kak. Betul. Apalagi hari hujan, ya udah. Mau di kelasnya sempit. Jadi serba salah Kak. Itu termasuk sekolah kecil Kak atau gimana tuh Kak posisinya sekolah tuh Kak? Sebenarnya macam mana Kak? Sekolah cuma lapangan. Lapangan itu memang nggak ada, memang segitulah Kak lapangan yang ada di Berapa situ. rombel Kak? Apa? Rombelnya berapa Kak? Rombelnya 9. Seperti itu Memang ya. nggak bisa. Mau numpang di sebelah pun nggak ada lapangan di situ. Jauh. Ya. Makanya kalau saat praktek tuh bukannya apa, bingung mau cari permainan yang sesuai gitu Kak. Mungkin dulu karena membangun itu Kak ya asetnya itu dihabiskan semua ya kepada Ya, bangunannya. Tanahnya juga nggak lebar Kak. Kemarin Oh, udah sempat mau dipindah tuh, cuma nggak jadi sampai sekarang kan. gitu. Makanya di sekolah kami itu olahraganya itu jauh mungkin ketinggalan dari sekolah lain. Karena itulah anak itu tidak bebas juga, tidak aktif. Wah, itu masih buat alat gym tuh Kak. Sehingga Iya, gerakannya di situ tapi maksimal gitu ya Kak ya. iya. Memang sempit betul. Paling 5x3 tuh Kak lapangan. Iya, saya melihat Kak, memang saya mau komentari kecil tapi saya kira memang lokasi itu yang dipakai, yang lain tidak gitu. Tapi ternyata memang kecil ya Kak ya. Memang nggak ada. Itulah lapangan olahraga Iya. sehari. Jadi untuk mengembangkan permainan itu susah gitu. Betul. Kami kemarin gitu juga Kak Aprensa, mungkin berbeda situasi lah ya. Kami kemarin juga mempunyai lapangan kecil, bahkan tidak ada lapangan sepak bola, tapi kami mempunyai aset lingkungan. Di situ gitu. ada dekat kantor polisi itu yang punya lapangan tidak dipakai. Dia hasil mereka berkebun dan digunakan lagi. Jadi kami mencoba dari desa terus minta sama kantor polisi ya untuk mengizinkan, bukan untuk kami tapi mengizinkan untuk dipakai sebagai lapangan gitu ya. Terakhir dikasih Kak. Jadi sekarang lapangan kami ada yang sepak bola khusus, ada yang volinya gitu. Jadi alhamdulillah pengalaman kita sebenarnya nggak jauh beda Kak Aprensa. Cuman ada pula aset lingkungan kami gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kami doakan Kak Aprensa ada pula yang menghibahkan tanahnya gitu kan. Iya, mudah-mudahan Kak. Memang selama ini kaku jadi Kak pelajaran PJOK karena anak itu terbatas. Kalau tidak dilarang nanti semuanya pada pecah Kak. Iya, betul Kak, betul. Yang luka, Jadi, yang apa. Kasihan anak ya Kak ya, terbatasi ya ruang lingkupnya ya. Memang bebas dia Kak. Kadang kita kasihan juga melihatnya kan, Pak mau gini, macam mana nak lapangan kita nggak ada gitu. Betul. Jadi nggak terlepas dia. Jadi minat bakat anak itu nggak nampak itu. Ya mudah-mudahan lah Kak Aprensa dapat selesai solusi ya. Kami doakan bersama karena lapangan Kak Aprensa memang memperhatinkan gitu ya asetnya ya. Masalahnya udah lama semenjak saya ngajar situ nggak ada solusinya. Ya betul. Ya itu problem dari Kak Aprensa, mudah-mudahan dapat terlaksana. Kak yang lain bagaimana? Adakah yang perlu didiskusikan atau sudah pas?
Kalau sudah pas, open kamera semua, kita mau foto bersama. Ayo kakak-kakak, yang bisa open kamera, kita open kamera untuk foto bersama. Kak Riki, Kak Agus belum, Kak Ajib udah, Kak Hadi, Kak Ina, Kak Rian, Kak Rida. Adakah yang lagi yang mau apa? Open kamera biar kita bisa ambil foto. Oke, Kak Agus, Kak Hadi, bisa open kamera? Oke, kalau nggak bisa kita jalan. Ayo kakak-kakak, semangatnya dulu. Mudah-mudahan semakin semangat. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu kak. Baik kakak-kakak, mudah-mudahan yang sakit sehat ya kakak ya, yang punya urusan dilancarkan gitu ya, yang punya kegiatan cepat selesai kegiatannya gitu. Kita jumpa lagi insya Allah kakak-kakak di pertemuan ke-15 ya, yaitu di tanggal 21. Nanti ingatkan saya ke Ajib ya, sama-sama nanti saya kasih linknya. Kira-kira siang atau pagi kakak-kakak? Itu kayak hari Kamis ya? Atau jam segini? Saya ngikuti kakak-kakak dulu. Nanti lah ya kak, dipikirkan. Baik kakak-kakak, mungkin di pertemuan ke-14 ini ya udah selesai. Saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.